Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis proses akuntansi bantuan sosial, khususnya hunian tetap atau kontap, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan bantuan sosial di BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berfokus pada penanganan kedaruratan bencana. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar korban secara cepat serta mendukung pemulihan awal pasca bencana. Berikut merupakan struktur organisasi BPBD DIY yang secara hierarki dipimpin oleh kepala badan yang menjalankan tugasnya dalam dua lini utama, yaitu lini pendukung yang terdiri dari sekretaris dan kelompok jabatan fungsional, dan yang kedua lini operasional yang terdiri dalam 4 bidang utama seperti yang terlihat pada gambar di slide. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan utama mengenai proses akuntansi. Proses akuntansi BPBD DIY mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknis Nomor 19 tentang akuntansi bantuan sosial berbasis akrual. Dalam teknis pelaksanaannya, BPBD berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, hingga pencairan dana oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa dokumen keuangan BPBD yang telah disandingkan dengan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis, DPA BPBD telah memuat informasi yang lengkap dan juga relevan. Selanjutnya, surat permintaan pembayaran telah memenuhi persyaratan formal dan mendukung konsistensi serta integritas pelaporan keuangan. SPP tadi akan menjadi dasar penerbitan surat perintah membayar atau SPM oleh BPBD. Metode pembayaran yang digunakan adalah langsung, yaitu pembayaran kepada pihak ketiga tanpa melalui bendahara pengeluaran. Selanjutnya, berdasarkan SPM yang telah diverifikasi, kuasa bendahara umum daerah akan menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagai instrumen resmi untuk memindahkan dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima yang dituju. Proses pencairan ini wajib diselesaikan maksimal 2 hari sejak SPM diterima. Kemudian, BPBD akan mencatat transaksi ekonomi ke dalam jurnal umum termasuk bansos huntap. Sesuai prosedur, transaksi ini akan dipindahkan ke buku besar. Transaksi keuangan bansos ini dapat tercermin di LRA, yaitu salah satu laporan yang wajib dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh, kami dapat melihat realisasi anggaran bansos huntap dalam laporan realisasi anggaran tahun 2024. Sedangkan untuk informasi penerima huntap dapat terlihat pada CALK. Secara keseluruhan, laporan keuangan BPBD sudah memenuhi standar Permendagri 77 tahun 2020. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, penamaan akun pada jurnal umum yang tidak sesuai dengan PSAP. Penggunaan akun estimasi perubahan sal pada jurnal umum tidak selaras dengan standar akuntansi pemerintah di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada peraturan pemerintah tersebut, akun yang digunakan adalah perubahan sal. Yang kedua, ketidaksesuaian antara penerima manfaat bantuan di DPA dan LRA. Dari dokumen yang kami peroleh, dapat dilihat bahwa jumlah KPM huntap jauh melebihi jumlah KPM yang tercatat dalam DPA. Perbedaan ini pada dasarnya merupakan kesalahan yang fatal di pemerintah daerah, mengingat seluruh pelaksanaan program seharusnya berdasarkan pada DPA yang telah disetujui dan tidak diperbolehkan mengeluarkan anggaran serta melaksanakan program lain di luar DPA. Namun di sisi lain, kami juga menyadari bahwa kesalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan data dan kurangnya transparansi oleh BPBD sendiri terkait data bansos huntap yang menjadi objek analisis kami. Dengan demikian, saran yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, melakukan review rutin untuk menjaga konsistensi dokumen akuntansi dengan PSAP dan buletin teknis yang menjadi acuan bagi pelaksanaan bantuan sosial. Yang kedua, melakukan verifikasi dengan ketat serta memperkuat database terpadu untuk menghindari perbedaan antara perencanaan dan realisasinya, sehingga tidak terdapat gap antara yang dianggarkan dan yang direalisasikan. Demikian hasil analisis kelompok kami. Sekian dan terima kasih.